مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام نسأل الله الرحمن رحمة العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin salat Isya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih bisa bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan badan, hadir di tempat yang mulia dalam sebuah acara yang mulia. Semoga berkumpulnya kita menjadi syarat bahwa nanti kita akan berkumpul di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat junjungan alam, tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa maklumat yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Maklumat yang pertama adalah yang bertugas sebagai imam tarawih adalah Ustadz Ibrahim Al-Qasam Al-Hafiz. Dan yang bertugas sebagai penceramah pada malam hari ini adalah Bapak Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Syatibi dengan tema macam-macam irama dan jenis bacaan Quran. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Berikutnya jumlah saldo infak tanggal 6 Maret 2025 sebesar Rp7.880.500. Penerimaan infak tanggal 7 Maret 2025 sebesar Rp1.419.000. Pengeluaran sebesar Rp500.000. Sehingga jumlah saldo sampai dengan saat ini berjumlah Rp8.799.500. Semoga semua donatur seluruh kaum muslimin yang ikut menginfakkan hartanya, menyumbangkan rezekinya melalui masjid ini, semoga mendapatkan dengan sebaik-baiknya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maklumat kedua adalah kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas mengundang kepada para jemaah sekalian untuk hadir dan mengikuti kajian Ahad subuh esok hari tanggal 9 Februari 2023 yang insyaallah akan diisi oleh Bapak Ustadz Erfa Hidayat SPDI Al-Hafiz. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan selanjutnya kepada Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Syatibi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bi'abdihi fi lailatin mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba.
Wa qala alaihi salatu wassalam, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Pengurus masjid yang saya hormati, jemaah yang berbahagia, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini alhamdulillah saat ini kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tahun ini. Banyak di antara saudara kita, teman sahabat, bahkan mungkin orang tua melaksanakan sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Yang sekalian yang saya hormati, tema tausiah pada kesempatan malam ini adalah bermacam-macam bacaan dan irama. Hamba-hamba Allah yang berbahagia, awal mulanya Al-Quran diturunkan sab'atu harufin, 7 huruf. Yang kejadian-kejadian di alam dunia ini adalah 7 macam. Allah menciptakan langit 7 lapis langit. Allah menciptakan bumi 7 lapis bumi. Allah menciptakan pintu surga 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu ayat. Kalau diawali dari bismillah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu ayat. Tapi kalau dari alhamdulillah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayatnya dulu. Itu sekitar info. Baik sekalian yang saya hormati, kemudian Al-Quran berkembang dari 7 ayat, berkembang bacaannya menjadi 7 macam bacaan, 7 macam imam. Tentunya imam masing-masing itu bacanya lain. Ada Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Ammar, Ibnu Amir, Asim Hamzah, Kisai, 7 macam imam. Kalau kita ikuti bacaan Imam Nafi lewat Qalun dan Waras, di Fatihahnya sudah berlainan. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, ini baca pendek, nggak apa-apa. Itu bacaan Imam Nafi lewat Qalun dan Waras. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, pendek. Jadi kalau ada imam yang baca demikian tidak salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa alaihim. Itu Qalun dan Waras. Ibnu Katsir, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, itu pun enggak apa. Itu menurut imam dan lain sebagainya. Di dalam qiraat kita yang namanya imalah cuman atuk. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, tulisannya majroha, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya imalah. Kalau qiraat yang lain Imam Nafi itu nakal namanya.
Setiap ada yang tabatul dia harus baca miring. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walalakhiratu khairun laka minal ula. Qiraat kita cuma satu doang. Bismillahirrahmanirrahim wa mursa. Qiraat yang lain demikian. Ibdal itu nih qiraat kita asal kalimatnya itu nih ibdal kalimat badal namanya. Itu nih sama dengan walalakhiratu. Kemudian nakal satu di Quran kita, di qiraat yang kita baca Imam Asim al-Hafiz, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salis tulisannya bi'sal ismu, tapi Imam Nafi lewat waras kalau ada lamnya yang sukun itu harus dipindahkan. Walala. Banyak dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian bermacam-macam irama Al-Quran pun ada 7. Ada yang namanya Husain, ada Soba, ada Hijaz, ada Nahawan, ada Arosh, ada Jarka. Jadi malam ini saya bicara masalah Quran aja, tidak bicara masalah puasa. Contoh Husaini, Bismillahirrahmanirrahim. Husaini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu Husaini. Yang sobat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Itu sobat. Hijaz, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Itu Hijaz. Termasuk yang azan tadi itu muadzin itu Hijaz lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lazim buat azan itu lagunya ada 3. Kalau nggak Hijaz pakai Husaini, pakai Ras. Itu yang biasa. Nahawan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Apa? Ras tadi dibaca oleh imam. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ras. Jaga. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Biarkan. Sikap. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Itu sikap. 7 macam lagu. Bapak sekalian yang saya hormati, kemudian maratibul qiraah, speed membaca, susunan membaca. Yang pertama ada yang namanya bacaan tahqiq, yang kedua bacaan tartil, yang ketiga bacaan hadar, takbir, yang keempat hadar. Mana bacaan tahqiq? Bacaan tahqiq adalah bacaan yang amat sangat pelan-pelan tempo bacanya. Ini dipergunakan oleh anak-anak kita yang awal mulanya belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan tahqiq. Lah bacaan tahqiq ini kalau dibaca oleh imam tarawih
yang imam tarawihnya itu tarawihnya 23 rakaat. Bacanya model tahqiq itu, insya Allah salam yang kedua sudah bubar. Kenapa? Kelamaan. Ya. Imam harus ngerti bacaan maratibul qiraah. Yang kedua, bacaan tartil dibaca oleh qari'ah, hafidh-hafidhah, baik itu dalam acara MTQ maupun haflah. Tempo bacaannya pun agak berkurang, agak cepat dikit. Kalau tadi Bismillahirrahmanirrahim, ini agak cepat dikit. Bismillahirrahmanirrahim, itu tartil. Ini pun masih kalau dibaca tarawih 23 rakaat masih kelamaan, kecuali sholat fardu. Bacaan yang ketiga adalah bacaan takbir, bacaan yang dibaca oleh imam kayak tadi tuh. Di muka di Madian sini, alhamdulillah bapak-bapak harus bersyukur punya imam kita bagus bacanya. Saya ini paling cerewet. Bahkan saya di LPTQ dijuluki propos Quran. Propos Quran saya pernah. Dulu saya pernah di Rumah Sakit Cipto. Dulu saya ngisi di sana. Ramadan Jumat. Satu ketika saya ceramah Ramadan. Mohon maaf. Imam bacanya itulah tadi kurang pas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Milhakumut takatsur. Enggak boleh diwasal itu. Enggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Milhamnya alif di situ alif asli. Jadi harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Alha mi alha. Mimnya dihidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Setelah sholat saya ajak ke kamar khotib. Nggak banyak orang, cuma saya berempat mata sama dia. Ustaz, mohon maaf, saya bukan berarti menggurui. Mohon maaf. Kenapa Ustaz? Tadi itu sebaiknya jangan diwasol. Wakof, kalau enggak Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut ada jadi. Alhamdulillah Pak, semenjak itu saya nggak dipakai lagi bisa. Dari dia. Orang kuliah hak kalau nggak ada murad, katakan hak sekaligus itu baik. Ya, jadi itulah bacaan yang takbir tadi dibaca oleh imam, masya Allah enak, lagunya pun terarah, gitu kan. Yang takbir. Bacaan yang keempat adalah bacaan hadar. Hadar ini bacaan agak cepat tapi tidak mengurangi faedah ilmu takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu enggak apa-apa. Itu biasa dipergunakan oleh para imam yang tarawihnya 23. Boleh. Yang penting nyambungnya ini jangan tanggung. Ini saktah bukan, wasal bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengatur suatu? Saya ini masih belajar, Pak. Apa kata Nabi? Ta'alamil Quran wa'alim nas. Belajar kamu Quran, ajarkan kepada yang lain. Kalau kita sudah bisa, wajib ajarkan kepada yang lain. Apakah anak, apakah tetangga dan sebagainya. Jadi saya masih belajar. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada waktu hari Minggu di rumah saya di sana di Warakas 4 tempat. Saya panggilkan dari LBIT gurunya, LBIT Lembaga Bahasa Al-Quran. Saya belajar, mengingat itu. Ta'alamul Quran wa'alimnas, belajar kamu Quran, ajar wala tazal kadzalik hatta ya'tiyakal maut. Kamu jangan berhenti belajar sampai mati. Jadi memperhentikan kita belajar itu bukan udah jadi ustaz, bukan dari macam-macam, ya. Masih hidup, masih kewajiban belajar. Wala tazal kadzalik hatta ya'tiyakal maut. Fa inna natakal maut wa kadzalik. Maka sesungguhnya kalau kamu sedang belajar Quran, belajar Quran, tiba-tiba menjemput kita. Yang namanya mati nggak ada yang tahu itu tadi. Cucu saya baru 9 tahun. Jadi kematian itu tidak diukur dengan tua, Pak. Jadi umur manusia itu bagaikan buah kelapa. Buah kelapa yang masih tunas pun bisa jatuh. Artinya apa? Manusia dalam rahim pun bisa meninggal. Keluar ke alam dunia sebesar kepalanya, bayi TV tadi meninggal dunia. Yang sebesar kepala yang namanya dugan anak muda mati.
Apalagi kita ini sudah tua begini kan, masya Allah tinggal nunggu mati doang Pak. Tandanya kematian tidak berlaku. Mana tanda kematian? Uban sudah mulai bertabur, kan? Kulit pun sudah mulai mengendur, penglihatan sudah mulai kabur, gigi pun sudah mulai gugur, makan pun sudah makan bubur, bentar lagi masuk, tidak berlaku. Ya, tidak berlaku. Saya punya bapak, kamu sudah 100 tahun lebih, Pak. Masih sehat walafiat di kampung Solo di Bandung. Jadi kita ini pada dasarnya itu nunggu kematian. Nah, apa yang dibawa sama kita ke sono? Ke pulang ke negeri akhirat? Al-Quran. Makanya wala tazal kadzalik hatta fa inna natakal mautu wa takadzalik, maka sesungguhnya kalau kamu sedang belajar Quran dan Quran tiba-tiba maut menjemput kita, hajatil malaikatu ila kuburika, maka berbondong-bondonglah malaikat bertaksiah di atas kuburan orang yang belajar Quran, ngajar Quran. Kama tahujul mu'minuna ila bahwa baikkan orang mukmin yang sedang melaksanakan ibadah haji. Andaikan kita meninggal, yang belajar, yang ajar meninggal dunia, yang mendoakan bukan para tetangga, malaikat pun turut mendoakan sebanyak orang yang melaksanakan ibadah haji. Namun cara untuk makanya Quran ini untuk paspor kita bersama. Coba Bapak mau umrah, bawa paspor bisa masuk nggak itu? Nggak bisa masuk, ditahan di imigrasi. Alhamdulillah masih dikasih makan. Kalau di sana kuburan itu adalah awal mula transit kita, awal mula pemeriksaan kita. Kalau di kuburan kita awal mulanya selesai, kesana bisa makan selesai. Ada salah satu kisah orang-orang Al-Quran ketika meninggal dunia dimandikan, itu Al-Quran sudah menjelma, Allah ciptakan menjelma bagian pemuda yang tampan. Memperhatikan orang Al-Quran sedang dimandikan. Setelah dimandikan orang Al-Quran dikafankan, Al-Quran yang telah Allah ciptakan menjelma bagian pemuda yang ganteng mendekati kepada jenazah yang dikafankan. Setelah selesai dikafankan, Al-Quran yang sudah menjelma mendekat erat-erat kuat, sehingga jenazah pun dibawa ke masjid kemana ke sholat, disolatkan. Al-Quran masih mendekat, tidak bisa dipisahkan. Dibawa ke kubur. Setelah dikuburkan oleh para tetangga, datanglah malaikat memproses Al-Quran. Ini Al-Quran yang sudah Allah ciptakan pemuda tadi semakin erat, semakin kuat mendekat di orang Al-Quran, sehingga malaikat pun mau memisahkannya susah. Bagaimana kita memprosesnya? Ini Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Akhirnya udahlah, kalau begini udah suruh tidur aja dia. Nanti dibangunkan hari kiamat. Itulah yang dikatakan nikmat kubur. Nah itu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita ngaji sebelum diajar oleh orang banyak, dalam arti sebelum meninggal dunia. Bapak sekalian yang saya hormati, mohon maaf saya ini giginya sudah mulai tidak istiqomah, makanya ngomongnya nggak pas ya, mohon maaf. Jadi pada dasarnya mari kita hidup dengan Al-Quran. Nanti Al-Quran di kuburan menjadi teman kita. Al-Quran nanti hari kiamat menjadi penolong kita. Ya, ketika hari kiamat tiba, nanti kita masing-masing mencari pimpinan untuk syafaat. Yang pertama kepada Nabi Adam, ya Adam antum nasai Adam kepada kami yusafi'na, bagi sahabat kepada kami ya Adam. Lasna pun tidak bisa dengan Adam. Coba kamu datang kepada Nabi Ibrahim, sama nggak bisa. Coba kamu datang kepada Nabi Ibrahim, sama nggak bisa. Kepada Nabi Musa nggak bisa, kepada Nabi Isa nggak bisa. Namun kata Nabi Isa yang diberikan wewenang oleh Allah SWT bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kita, ngabrik ke sana, berbondong-bondong. Ada yang kayak memakai pesawat, saking cepatnya, saking hebatnya. Ada pakai kendaraan, ada yang ngesot, ada yang jalan kaki. Saat itu, Masya Allah. Ada yang buta matanya. Nah, yang buta itu ngomong untuk berallah, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa aku dikumpulkan dan dalam keadaan buta, ya Allah?
Waqad kuntu basira, dulu aku belajar alam ya Allah. Kalau jam qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Apakah telah sampai ayat-ayat pada Al-Quran tuh kata Allah. Fanasitaha, kau lalaikan Al-Quran, kau biarkan Al-Quran, kau tinggalkan Al-Quran. Dengan demikian kamu buta. Apa dibilang? Qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu lak. Ya Allah, aku mohon kembali ya dalam dunia sejenak saja ya Allah. Sebentar saja ya Allah. Aku akan mengerjakan masalah yang dulu ditegur. Allah tidak bisa. Maka kita bisa ada waktu. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang bagi kita serta sehat sehingga kita Allah pertemukan nanti dengan puasa yang akan kami. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.